Kesepian telah membentuknya. Kekuatan dewa mengalir deras dalam darahnya. Kini, saatnya Saweri Gading meninggalkan masa kecil. Malam ini, kita saksikan bagaimana seorang pemuda kesepian membuktikan bahwa ia bukan hanya anak dewa, melainkan pahlawan yang akan dikenang sepanjang masa dalam laga Ligu. Saweri Gading kini beranjak dewasa, tubuhnya semakin tegap, matanya tajam, dan aura keemasan di sekitarnya semakin kuat. Namun, kesepian yang menyertainya sejak kecil belum juga hilang. Suatu pagi, kabar buruk tiba di Istana Luwu. Sebuah kerajaan kecil di perbatasan diserang pasukan bajak laut kejam. Desa dibakar, harta dirampok, dan rakyat ditawan sebagai budak. Raja kecil itu memohon bantuan kepada Batara Guru di balairung istana. Di hadapan para pembesar, Batara Guru memanggil putranya dengan suara tegas. Inilah ujian pertamamu sebagai pewaris Luwu. Pergilah ke perbatasan. Lindungi rakyat kita. Buktikan bahwa darah dewa yang mengalir di tubuhmu bukan sekadar kekuatan, melainkan tanggung jawab. Saweri Gading menunduk hormat. Ini adalah kesempatan pertamanya keluar dari tembok istana. Ia berangkat hanya dengan segelintir pengawal pilihan. Sesampainya di perbatasan, pemandangan mengerikan menyambutnya. Desa hangus, jeritan masih bergema. Dan bajak laut sedang merayakan kemenangan dengan pongah. Hati Saweri Gading berapi-api. Untuk pertama kalinya, ia melepaskan kekuatan penuh yang selama ini ia tahan. Langit mendadak gelap, angin berputar kencang. Dengan satu teriakan menggelegar, ia memanggil petir dari langit. Petir menyambar kapal-kapal bajak laut, membakarnya habis. Saweri Gading melompat ke tengah pertempuran dengan keris pusaka di tangan. Gerakannya cepat seperti angin. Pedangnya menyala keemasan. Setiap tebasan membawa kekuatan ilahi. Bajak laut yang melihatnya berteriak ketakutan. Itu bukan manusia, itu dewa yang turun. Dalam waktu singkat, pasukan bajak laut yang jauh lebih banyak itu hancur total. Saweri Gading berdiri di tengah medan perang penuh asap. Tubuh berlumur darah musuh, namun matanya tetap bersinar penuh tekad. Rakyat yang terselamat berlutut sambil menangis haru. Mereka berseru serempak. Malam itu, kabar kemenangan menyebar cepat ke seluruh Luwu. Orang-orang tidak lagi memanggilnya hanya anak dewa. Mereka mulai menyebutnya dengan gelar baru, Saweri Gading si pahlawan. Kembali ke istana, Batara Guru memeluk putranya dengan bangga. Namun di balik pelukan itu, ayahnya masih melihat kekhawatiran yang sama. Kekuatan Saweri Gading semakin besar, dan kesepian di hatinya semakin dalam. Kemenangan pertama ini menandai lahirnya seorang pahlawan sejati, bukan hanya karena kekuatannya yang dahsyat, melainkan karena ia rela menggunakan kekuatan dewa untuk melindungi rakyat kecil. Namun, ujian terbesar belum datang. Ujian yang bukan berasal dari musuh di medan perang, melainkan dari dalam hati sendiri. Bagaimana perasaan Anda melihat Saweri Gading akhirnya diakui sebagai pahlawan? Apakah kekuatan besar selalu harus dibayar dengan kesepian yang lebih dalam? Tuliskan pendapat Anda di komentar sekarang. Like jika episode ini membuat Anda semakin terpikat dengan laga Ligu. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan timeline Nusantara berikutnya.